Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Nur SAP. Saya bekerja di Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa sebagai Kepala Seksi Pelayanan K3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja merupakan regulasi utama yang mengatur kewajiban perusahaan dan pekerja dalam menerapkan keselamatan kerja. K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja, penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produksi kerja. Untuk lebih lanjut mengenai Undang-Undang 1 Tahun 70 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, marilah kita menyimak slide sebagai berikut. Kita akan membahas tentang kecelakaan kerja, di mana di dalam video ini kita akan lebih fokus membahas tentang pengertian kecelakaan, jenis-jenis kecelakaan, dan penyebab-penyebab kecelakaan. Nah, kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak dapat kita duga, tidak direncanakan, dan tidak pula diharapkan sebelumnya, atau dapat dikatakan juga tidak ada unsur kesengajaan, terlebih dalam bentuk rencana. Nah, kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan pada suatu tempat kerja, dan ini berarti disebabkan oleh pekerjaannya atau pada saat korban melakukan pekerjaan tersebut. Kecelakaan kerja ini biasanya datang ketika kita tidak sedang siap untuk menghadapinya. Kekagetan yang ditimbulkan oleh peristiwa mendadak tersebut serta rasa takut melihat akibatnya dapat membuat orang mudah menjadi panik. Sebagai contoh, kasus kejadian pada kerja proyek, bahwa ancaman bahaya fisik maupun psikis terhadap pekerja tergolong besar dalam setiap proyek konstruksi. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami lebih dalam tentang kecelakaan kerja ini. Untuk lebih jelasnya lagi, simak video ini selengkapnya. Pertama adalah pengertian kecelakaan kerja. Nah, menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/Men/1998, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula, yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Nah, sedangkan menurut Oksas 18.001/2007, kecelakaan kerja adalah kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera atau kesakitan, tergantung dari keparahannya, kejadian kematian, atau kejadian yang dapat menyebabkan kematian itu. Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat diduga. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi yang tidak membawa keselamatan kerja atau perbuatan yang tidak selamat. Keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya mencari dan mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengungkapkan sebab akibat suatu kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian secara cermat dapat dilakukan atau tidak. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis kecelakaan kerja itu? Secara umum ada 3 jenis kecelakaan kerja. Yang pertama adalah eksiden. Eksiden yaitu kejadian yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian baik bagi manusia maupun terhadap harta benda. Nah, kemudian yang kedua ada insiden. Insiden yaitu kejadian yang tidak diinginkan yang belum menimbulkan kerugian. Dan yang ketiga adalah near miss, yaitu kejadian hampir celaka. Dengan kata lain, kejadian ini hampir menimbulkan kejadian baik eksiden maupun insiden. Nah, kemudian selain ketiga jenis ini, kecelakaan kerja juga dapat diuraikan berdasarkan lokasi dan waktunya, yaitu kecelakaan kerja akibat langsung kerja. Yang kedua, kecelakaan kerja pada saat atau waktu sedang bekerja. Nah, kemudian yang ketiga adalah kecelakaan di perjalanan, yaitu dari rumah ke tempat kerja maupun dari tempat kerja pulang ke rumah.
Nah, yang terakhir adalah penyakit akibat kerja. Nah, kemudian ada juga berdasarkan tingkat akibat yang ditimbulkan, yaitu kecelakaan kerja ringan adalah kecelakaan kerja yang perlu pengobatan pada hari itu dan bisa melakukan pekerjaannya kembali atau istirahat kurang dari 2 hari. Contohnya adalah terpleset, tergores, terkena pecahan beling, terjatuh, ataupun terkilir. Kemudian yang kedua adalah kecelakaan kerja sedang. Nah, kecelakaan kerja sedang ini adalah kecelakaan kerja yang memerlukan pengobatan dan perlu istirahat selama lebih dari 2 hari. Contohnya misalkan terdapat luka sampai robek maupun luka bakar dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ada kecelakaan kerja berat. Kecelakaan kerja berat adalah kecelakaan kerja yang mengalami amputasi dan atau kegagalan fungsi tubuh. Contohnya adalah patah tulang dan sebagainya. Nah, inilah jenis-jenis kecelakaan kerja. Kemudian ada beberapa penyebab dari kecelakaan kerja. Nah, penyebab-penyebab kecelakaan kerja yang pertama adalah kondisi yang berbahaya atau unsafe condition. Kondisi yang berbahaya atau unsafe condition adalah faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat menimbulkan kecelakaan seperti mesin tanpa pengaman, penerangan yang tidak sesuai, alat pelindung diri yang tidak efektif, lantai yang berminyak, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah tindakan berbahaya atau unsafe act. Tindakan yang berbahaya adalah perilaku atau kesalahan-kesalahan yang dapat menimbulkan kecelakaan seperti ceroboh, tidak memakai alat pelindung diri, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan oleh gangguan kesehatan, gangguan penglihatan, penyakit, cemas, serta kurangnya pengetahuan dalam proses kerja, cara kerja, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan hasil statistik, penyebab kecelakaan kerja 85% disebabkan oleh tindakan yang berbahaya atau unsafe act. Sedangkan yang 15% disebabkan oleh kondisi yang berbahaya atau unsafe condition. Nah, kemudian penyebab kecelakaan kerja juga dapat diidentifikasikan berdasarkan situasi kerja. Nah, situasi kerja ini berkaitan dengan pengendalian manajemen yang kurang, standar kerja yang minim, tidak memenuhi standar, perlengkapan yang gagal atau tempat kerja yang tidak mencukupi. Kemudian ada kesalahan orang. Kesalahan orang meliputi keterampilan dan pengetahuan yang minim, masalah fisik atau mental dari pekerja, motivasi yang minim atau salah dalam penempatan, serta kurangnya perhatian. Nah, kemudian yang ketiga adalah tindakan tidak aman. Tindakan tidak aman ini berkaitan dengan tidak mengikuti metode kerja yang telah disetujui. Kemudian sering mengambil jalan pintas sehingga tidak memenuhi standar atau prosedur yang berlaku. Kemudian menyingkirkan atau tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja. Dan yang keempat adalah keadaan yang tidak terduga atau kecelakaan. Nah, kejadian tidak terduga ini atau kecelakaan ini dapat terjadi akibat kontak dengan mesin atau listrik yang berbahaya, akibat terjatuh, terhantam mesin atau material yang jatuh, dan sebagainya. Kemudian kecelakaan kerja juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik ini meliputi penerangan, suhu udara, kelembaban, cepat rambat udara, suara, vibrasi, radiasi, tekanan udara, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua, faktor kimia adalah berkaitan dengan gas, uap, debu, kabut, awan, cairan, dan benda-benda padat. Dan yang ketiga adalah faktor biologi. Nah, di dalam faktor biologi ini baik dari golongan hewan maupun dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang keempat ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis seperti konstruksi mesin, sikap kerja, dan cara kerja. Dan yang terakhir adalah faktor mental psikologis, yaitu susunan kerja, hubungan di antara pekerja atau dengan pengusaha, kemudian pemeliharaan kerja, dan lain sebagainya. Nah,
Ini adalah penyebab-penyebab kecelakaan kerja.